perusahaan yang sudah berlaku zolim seperti ini mestinya sudah di blacklist oleh pemerintah karena sudah punya niat jelek gitu. Tapi justru dikasih kesempatan. Itu yang jadi protes kita sebetulnya. Dan arah ke sana itu kelihatannya ada ya indikasi bahwa kelihatannya nanti yang akan jadi operator itu kembali lagi adalah Exxon, dan di forum ini juga sudah pernah kita ingatkan supaya itu jangan diulang. Nah, saya kira itu ya yang dapat saya sampaikan untuk ini pertanyaan tadi. Terima kasih. Pak Tirta. Ya, tadi saya kira dari Mas Gunawan itu yang perlu di-highlight itu jangan direvisi lah undang-undang migas itu, bisa nggak dibatalin aja sesuai dengan kata Pak Kursi tadi. Nah, perlu apa? Nanti kita bantu deh. Ya, terima kasih. Tadi Pak Gunawan ya, Pak Gunawan tadi. Jadi saya kasih kenapa kata-kata ini ada, kita indikasikan ada jebakan-jebakan. Di Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 pasal 28 masalah hak Pertamina itu ya, ayat 9 ya. PT Pertamina ini kata-kata yang kadang-kadang menindakbobokan. Pertamina dalam kurung Persero dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk wilayah kerja yang habis jangka waktu kontraknya. Dapat. 10 ayat 10-nya, Menteri dapat, kalau dapat itu bisa ya, bisa tidak, menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan PT Pertamina sepanjang saham PT Pertamina 100% dimiliki oleh negara. Jadi kata-kata 100% dimiliki negara itu kan kata kunci juga, cuman di sini ada kata-kata dapat. Nah, ini yang kita, kalaupun harus di amandemen, direvisi, kita hilangkan kata dapat. Pertamina mengajukan permohonan untuk wilayah kerja yang habis waktu kontraknya, terus kemudian ayat 10-nya, Pertamina menyetujui, Menteri menyetujui permohonan sebagaimana bla 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 bla. Jadi itu mungkin yang harus kita dorong kalau memang terjadi amandemen. Saya kebetulan waktu mau amandemen itu di Komisi 7, sekarang di Komisi 6. Jadi ini tempatnya Komisi 7, dan Undang-Undang 22 2001 ini ya di depan ketika DPR tahun 2004 ada ini saksi hidupnya, ada Pak Hatta Taliwang, ini dia dulu yang terlibat, tapi tidak di komisi itu dia kebetulan, tidak di komisi yang kalau nggak salah di komisi 8 dulu ya, yang masalah Pertamina ini. Komisi 8 ya, yang jadi itu ya sekarang ya. Ya. Jadi memang terus di sini juga sebenarnya kita punya hak waktu itu untuk melakukan MK ya, kajian MK. Salah satunya adalah di Undang-Undang nomor 22 2001 itu ada beberapa yang dibatalkan oleh MK. Salah satunya adalah bahwa DMO gas maksimal 25%, maksimal 25%. Jadi maksimal, jadi boleh 0% itu. Akhirnya MK membatalkan. Bayangnya di undang-undang dikatakan maksimal 25%. Jadi boleh untuk dalam negeri itu maksimal 25%. Itu kan kalau logika bikin itu mestinya minimal 25% ya. Ini malah maksimal. Jadi kalaupun tidak dialokasikan kepada dalam negeri nggak menyalahi hukum. Tapi alhamdulillah MK sudah membatalkan itu. Terus yang kedua lagi yang dibatalkan adalah pasal masalah bahwa pemerintah punya hak untuk menentukan harga-harga ya. Harga BBM itu juga dibatalkan, jadi diserahkan ke pasar itu juga dibatalkan. Itu makanya sekarang pemerintah tidak bisa semena-mena untuk menaikkan harga BBM, harus konsultasi dengan DPR dan stakeholder yang lainnya. Jadi saya bisa menjawab bahwa memang sedang dikaji masalah amandemen UU Migas ini, tapi kita juga tidak bisa terlalu pesimis, kita tetap optimis bahwa ini bisa kita lakukan. Memang kalau ada intervensi-intervensi, semua ketika ini dilakukan akan membuka peluang semua bermain. Tapi kembali lagi, saya percaya teman-teman di sini bisa mengawal ya, terus-terusan bahwa ini harus masih banyak juga orang-orang yang berpikiran untuk bangsa dan negara ini. Tapi kita juga harus tetap waspada bahwa ini akan malah menghilangkan peran daripada Pertamina. Salah satunya saya ada gambaran sedikit ya bahwa negara-negara yang
melibatkan sebagai perusahaan nasional oil company, yaitu di sini ada namanya Petronas dan juga Petrobras Brasil. Diperbandingkan tiga ini ya, Malaysia, Brazil, dan Indonesia diwakili oleh Pertamina. Petronas itu sebenarnya Malaysia itu hanya 300.000 barrel ya dalam negerinya untuk produksi seluruh, meskipun itu dengan beberapa perusahaan ya, itu hanya 300.000. Kemudian Indonesia itu pernah sampai 1,5 ya, tapi sekarang liftingnya itu ditentukan 970, tapi tidak bisa, kemungkinan hanya 950. Dan gara-gara itulah mungkin salah satu deputi BP Migasnya akan mengundurkan diri, katanya kabarnya awal-awal ini dalam waktu dekat. Jadi bagus kalau nggak nyampe mengundurkan diri. Dan kemudian di sini kita bisa lihat bahwa Petronas itu dengan 300.000 barrel dia punya modal, dia tuh berusaha di 33 negara. Jadi memang dengan bekal, jadi gini loh, kalau kita berpikiran bisnis dan entrepreneur itu, kita dikasih modal sedikit, itu apalagi modal itu privilege, orang akan datang ke kita bisa bernegosiasi, akibatnya kita bisa mengembangkan di negara-negara. Dia mengembangkan di 33 negara. Dan akhirnya sampai sekarang bisa, terutama bukan hanya minyaknya saja, tapi juga minyak pelumas dia kuasai juga. Dan kita bisa lihat di F1-nya kan ada Petronas. Dan itu setoran kepada pemerintah sampai tahun 2009 Malaysia itu 240 triliun. Sejak 2009 saja. Terus setoran pemerintah kalau Brazil Petrobras itu 233 triliun. Indonesia Pertamina itu setoran kepada pemerintah 2009 47,7 triliun. Jadi paling kecil. Nah, setoran pemerintah sejak berdiri Petronas itu menyetor pada pemerintah Malaysianya 1,57 triliun, 1.570 triliun. Brazil 1.210 triliun, Pertamina hanya